Jadi Kartini ini beda dengan Happy Mother's Day, bukan Hari Ibu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zainal Ma'arif dan sebelah saya ada saya Muhammad Fahri Krisnanda. Muhammad Fahri Krisnanda. Nah, kami berdua ini mau membicarakan sesuatu yang masih hangat terdengar oleh masyarakat Indonesia khususnya, yaitu Raden Ajeng Kartini yang dimana kita memperingati tanggal 21 April kemarin. Nah, di sini kita ini mau ngobrolin kenapa sih Kartini itu ada, maksudnya sampai-sampai itu disematkan tanggal 21 April, tanggal kelahirannya, kita memperingati harinya dia. Gimana, Ri? Kalau menurut lu, Ri? Yang paling penting tuh Kartini Ya, Kartini. bukan Kartono ya. Oke. Kartono bener janji. Iya. Jauh itu di sana. Jadi Kartini ini beda dengan Happy Mother's Day, bukan Hari Ibu. Jadi kita di sini mengenang sekaligus jadi refleksi bagi kehidupan kita, khususnya bagi wanita-wanita yang ingin mencapai kemerdekaan bagi dirinya sendiri dulu. Jadi dia mencapai kemerdekaan dirinya sendiri, baru dapat memerdekakan orang lain, terkhusus wanita-wanita yang sedang tidak merdeka disebabkan penjajahan oleh penjajah pada waktu itu. Berarti Kartini ini sebelum memperjuangkan orang-orang lain, dia memperjuangkan dirinya sendiri dulu. Dirinya sendiri dulu. Iya, baru dia memerdekakan orang-orang. Iya, Khusus kaum wanita. iya. Biasanya kemerdekaan diri sendiri ini kalau menurut analisa dan pendapat saya, ada yang memang murni tercurah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi dia mencapai kemerdekaan, dia merasa dirinya ini merdeka, walaupun harta nggak banyak, walaupun bukan dari keturunan bangsawan, tapi dia merdeka dengan apa? Dengan mempunyai jiwa yang luas. Berarti bukan keturunan bangsawan. Kalau Raden Ajeng Kartini keturunan bangsawan dong. Oh iya, berarti kenapa ya? Maksudnya kalau menurutku ya, Raden Ajeng Kartini seorang bangsawan, seharusnya pada waktu itu dia ayem-ayem saja ya, maksudnya hidup tentram-tentram aja gitu. Kira-kira maksudnya yang melatar belakangnya apa sih, emang? Yang melatar belakangi Raden Ajeng Kartini melawan para penjajah itu karena adanya ketidakadilan yang diperoleh oleh masyarakat, oleh rakyat-rakyat di sekitarnya, terkhusus bagi perempuan. Gitu. Kan kita tahu pada masa penjajahan banyak perempuan-perempuan diperkosa, banyak perempuan-perempuan yang dieksploitasi. Jadi Raden Ajeng Kartini mencoba memperoleh kemerdekaan bagi rakyat di sekitarnya, khususnya perempuan. Berarti yang melatar belakangi, kalau tadi katanya kan ada yang benar-benar murni dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya gitu. Iya. Mungkin karena dia melihat ketidakadilan, makanya dia tergerakkan hatinya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya Indonesia. Gitu ya. Seperti itu, benar. Kartini ya. Lagi-lagi Kartini identik dengan perempuan. Bahkan banyak orang-orang sekarang itu kenapa sampai-sampai lomba cipta puisi, kan kadang-kadang kita memperingati dengan cipta puisi, terus cipta berita apa dan sebagainya. Nah, maksudnya kenapa maksudnya Kartini ini kalau menurut pandangan ente sendiri tuh Kartini ini seberapa berharganya gitu kalau untuk perempuan, kira-kira gitu. Jadi kalau kita pernah mendengar tentang syair, istilah atau sebuah kalimat yang berkata, ini dari tanah Arab, Al-mar'ah imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Maka Kartini
bila kita refleksikan, kita realisasikan di dalam kehidupan nyata. Jadi perempuan ini berjuang untuk memerdekakan dirinya dan orang lain. Tidak harus dia mengangkat senjata. Tidak harus. Sesuai dengan perspektif, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu. Kalau dia ahli dimasak, dia bisa saja Jadi Chef Renata. bukan Chef Renata. Oh iya ya. Terus kalau dia masak. Raden Ajeng Renata. Ayo. Terus Kalau dia jago masak, dia bisa mencoba memerdekakan orang lain dengan mensosialisasikan keahlian masaknya agar apa? Agar orang lain bisa masak sehingga punya restoran sendiri, punya usaha catering dan lain sebagainya. Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari kemiskinan. Oke. Berarti dia kurang lebih berdakwah lah ya. Iya, bukan berdakwah. Bukan berdakwah. Sosialisasi. Sosialisasi itu cuma bagian dari dakwah juga sih. Iya benar. Cuman kan kita di sini bukan membahas tentang, bukan ada manajemen dakwah lah ya. Kita buang jauh dulu dakwah. Kita geser dulu, jangan dibuang. Geser. Ntar kita dibuang juga dong. Kita kan masih manajemen dakwah. Oh iya benar. Loh. Oke. Kalau perempuan yang ahli dandan, ya gimana ya? Sebenarnya kalau dandan ini nggak perlu dibahas ya, emang udah bakat alami. Hakikatnya perempuan lah ya. Iya, kalau ketemu areng langsung aja digores gitu jadi habis. Iya udah. Udah bakat alami ya kan, ketemu areng nih. Ketemu areng langsung. Ketemu lumpur yang dipasang di sini biar jadi blush on. Oke. Insyaallah. Terus gini Ri, tadi kan udah kita tahu Kartini itu seperti apa, kenapa dia pantas disematkan harinya. Dan kalau untuk sekarang ya, lagi-lagi untuk milenial, untuk masa kini, masa kontemporer, apalah masa-masa sekarang, kira-kira yang patut kita sandingkan Kartini hari ini di dalam kehidupan sehari-hari siapa? Apakah guru yang memperjuangkan kita dalam melawan kebodohan, atau ibu gitu loh? Sebelumnya begini, kita harus mundur sedikit ke belakang, kita sedikit mengulik ini loh, apa namanya, sejarah. Oke. Jadi sebelumnya saya mohon maaf nih kalau tata bahasa agak sedikit rada-rada daerah seberang lah gitu. Asli kita dari Binjai kan. Oh Binjai bos. Cuman batirnya cewek kafe, milik jauh itu. Binjai, kalau dia Binjai, kalau kita Anjay. Tapi dia bisa bahasa Jawa bos, santai. Jadi kalau yang ngerti langsung aja dengerin. Ntar kita balik dulu sedikit ke belakang. Bagaimana sosok Kartini pada masa Orde Baru? Nah, pada masa Presiden Soeharto. Di situ ada Marsina. Kalau kita tahu, kalau kita pernah mendengar, Marsina ini adalah seorang karyawan. Seorang karyawan yang dimana perusahaan di tempat dia bekerja enggan atau tidak mau memberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi pada masa itu karyawan itu tidak bisa protes, tidak bisa sevokal sekarang. Iya. Karena apa? Penengah atau mediator pada masa Soeharto itu adalah militer. Siapa saja yang protes, tembak mati. Jangan ditembak mati dulu. Apa berarti? Ente jangan sembarangan. Bukan tembak mati. Jadi kan tembak. Segala sesuatu atau setiap orang yang coba vokal mengkritisi itu akan dibungkam. Seperti itulah menurut kesaksian dari para sejarawan. Pada masa Soeharto itu kita tidak sebebas sekarang. Bahkan sekarang itu banyak karyawan yang menuntut ke bosnya gitu. Maksud sampai berani ya, bagus ya. Itu sekarang terlalu vokal, maju. Tapi kadang-kadang terlalu maju akhirnya nggak bener juga. Kita bingung makanya. Tapi
itu yang terkait Ibu Martina ya, maksudnya itu sebuah catatan sejarah yang harus dilupain juga ya. Iya benar. Hak asasi manusia juga masuk termasuk itu ya. Iya, dia memperjuangkan hak asasi manusia para karyawan yang tidak memperoleh hak-haknya. Oh iya. Nah, ada juga kalau kita pernah mendengar sosok Munir, sosok yang diracun dan meninggal pada tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an meninggal diracun ketika berada di udara. Jadi yang sangat unik, Munir ini menurut kesaksian dari Munir yang bisa kita lihat di sejarah, yang bisa kita baca dan pelajari di sejarah, bahwasannya Munir ini mempunyai istri yang dimana seorang mahasiswa yang masih di semester awal 1 atau 4 keluar melepaskan alma maternya. Untuk apa? Karena di sekitar lingkungan istri dari Munir tadi ini sebagian besar itu kaum buruh yang dimana bekerja tekstil di perusahaan tekstil yang membuat jaket kulit. Jadi perempuan yang kerja pada masa istrinya Munir dipecut pakai bambu rotan. Sadis banget. Makanya karena melihat kondisi yang seperti itu, keluarlah jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa Raden Ajeng Kartini dari istri Munir untuk memperoleh kemerdekaan, untuk membela kebenaran, memperoleh kemerdekaan dari kaum buruh, khususnya perempuan. Gitu ya. Tapi itu istrinya Munir waktu itu di mana? UI apa? Iya, kalau nggak salah di UI. Ya kalau nggak salah UI, kalau nggak benar itu kampus gengsi bro. UIN. UIN itu di atas UI. Oh iya. UI negeri. Oh, iya. Berarti yang UI swasta. Okay. Oh iya. Berarti kalau tadi kita kan itu secara sejarah, ya kan? Berarti ada orang-orang yang benar-benar berani membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, tapi kalau untuk sekarang, jadi kata lo apa ya, istilah kata kayak labelnya gitu, labelnya Raden Ajeng Kartini selain untuk dua orang tadi, Marsina dengan istrinya Munir, kira-kira kalau menurut ente itu kita pantas sandingan ke siapa sih? Guru kah yang membela kita, yang memperjuangkan kita melawan kebodohan, ataukah orang tua kita, terus ibu kita? Ini yang sangat menarik. Gimana? Kartini yang perlu kita garis bawahi, ya, Mas Zen. Oke. Jadi Kartini yang perlu kita garis bawahi adalah orang yang membela kebenaran dan tidak memikirkan resiko yang akan diterima dirinya. Jadi siap mati demi mendapatkan sebuah kebenaran. Marsina, istri Munir, kemudian dan yang paling dekat sama kita dari kita brojol, orok, ya, balita, TK, anak-anak TK ya, SD, SMP, SMA, ibu kita siap mati untuk anaknya, siap mati untuk kesejahteraan anaknya. Bener nggak sih? Bener. Kadang-kadang yang paling miris, padahal si ibu ini lapar, iya, rela dia itu bohong agar apa? Agar anaknya nggak khawatir. Iya sih, benar. Malah sekarang kadang-kadang untuk, kalau aku pribadi ya, orang tua dengan guru. Oke, waktu itu memang sewaktu SMA, waktu SMP dan SD bahkan, guru adalah orang yang memperjuangkan kita. Maksudnya mungkin waktu SD Mas Fahri juga kayak gitu kan, maksudnya berani mati-matian istilah katanya, untuk membela kita, untuk melawan kebodohan, ya nggak sih? Tapi kalau sampai hari ini kita banyak beredar kata-kata guru dilawan oleh murid, ya nggak? Akhirnya di situ guru merasa tertindas, orang tua marah ke guru, kan gitu. Iya. Maksudnya kadang-kadang mungkin di sini kita bisa misalnya kalau aku minta pandangan objektifnya gitu ya,
kalau menurut Mas Fahri, guru apa orang tua? Kalau menurut saya itu orang tua. Orang tua baru guru. Orang tua baru guru. Sebab kenapa? Orang tua ini tempat pendidikan karakter yang paling awal. Karena ada sebuah penelitian, atau saya waktu itu ngeliat channelnya Mas Deddy Corbuzier. Oh, Om Botak. Om Botak, jangan sebut dong. Jangan sebut. sorry. Terus. Nah jadi atau penjelasan dari Dokter Aisyah. Dokter Aisyah. Ente Aisyah taunya Aisyah yang itu yang beda ya. Irungnya mancung. Oh iya, Aisyah Adab. Ada. Jadi 3 tahun pertama bagi sang anak ini adalah tempat pendidikan karakternya. Karakter utamanya itu dibentuk di sini. Jadi yang paling penting itu adalah orang tua dulu. Pentingnya ibu khususnya, karena kan kita dilahirkan dari beliau, ya, disusui, terus kita di dalam kandungan di dalam kandungannya dulu selama 9 bulan, kemudian dilahirkan, kemudian disusui. Benar. Jadi susu. Ente tahu susu doang gimana sih? Susu Modar nih kan. Susu formalin tahu ya. Oke. Berarti dia yang orang menyusui. Jadi dengan kata lain, kita itu dari dalam kandungan, kemudian lahir, dikasih susu, dekat pun sama ibu. Maka 3 tahun pertama ini menentukan gimana karakter sang anak. Berkaitan dengan kasih sayang orang tua, yang dimana ketika sang anak melakukan kesalahan di sekolahan, kemudian ibu nggak terima. Sebagai seorang ibu nih pesen, sebagai seorang ibu, adik-adik, kakak-kakak, calon ibu, gelis, manis, calon ibu. Barangkali bisa jadi ibunya Mas Jen. Ibunya Mas Jen, calon ibu dari anak-anaknya Mas Jen. Gimana pesan-pesannya? Kalian harus menjadi wanita yang cerdas. Satu, objektif dalam hal apapun gitu ya. Dalam hal apapun, terkhusus bagi mendidik sang anak. Oke. Karena kenapa? Sekali lagi, almarah Emadul Bilad, wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya meleset, kalau wanitanya bukan meleset ini kayak disleding kepleset gitu, bukan. Gimana? Bukan kepleset kayak Valentino Rossi gitu. Itu gimana? Jadi kalau perempuannya rusak, hancur, rusaklah semua, karena bibitnya udah rusak, pasti yang dilahirkan juga rusak. Benar. Berarti gimana caranya ibu ini harus pintar mendidik gitu ya? Harus pintar mendidik, harus objektif. Kadang kan yang namanya sang anak tumbuh dan berkembang, yang dimulai dari lingkungan keluarga dulu, kemudian lingkungan sosial masyarakat. Iya. Terkadang di lingkungan keluarga dia udah baik, tapi di luarnya, karena di luar gitu ada teori dari psikologi, apa itu namanya, psikoanalisis, satu lagi psikomotorik, bukan psikomotorik, pokoknya adalah salah satu teori dari psikologi yang dimana orang atau manusia ini terbentuk dari lingkungan sekitar. Yang dibuktikan dengan apa? Seekor anjing bisa taat, bisa patuh kepada tuannya karena dibentuk oleh tuannya sendiri. Gitu ya. Berarti ya kayak yang pernah kita dengar, terbentuk. Nah, iya benar. Berarti tiga kali gitu ya. 3 kali. Terbentuk kayak benar. Jadi seperti itu. Sang anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang keluarganya nih bagus. Iya. Keluarganya bagus, lingkungannya nyeleneh. Kan enggak semua manusia ini tuh punya mental yang kuat. Enggak semua manusia ini punya mental untuk mewarnai.
Oh iya, benar. Ada sebagian manusia yang modelnya diwarnai oleh lingkungan. Benar-benar. Jadi kadang ada anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang salah, diwarnai dengan perilaku dan sikap yang salah. Pinter, ngular, belis, gocek, bahasa apa lagi, Bos? Badung, Ya gitu. bader, ngader. Ngader sih. Kerjaan nih kurang ngapusi tok ya. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru, Cak. Terus jangan suka ngebohongin ya kan. Bagi teman-teman ya, maksudnya khususnya ibu gitu ya, kurang lebih harus tolonglah. Oke, teman adik anak-anak itu nggak boleh dilarang. Artinya nggak boleh ketika waktu kecil nggak boleh dibatasin gitu ruang lingkup gerak, ruang lingkup geraknya. Nggak apa-apa, terserah anak untuk mengeksplor diri sejauh mungkin, sedalam mungkin, nggak apa-apa. Cuman satu, pengawasan. Ya benar, itu penting, controlling. Jadi gimana di kayak prinsip-prinsip manajemen ada itu controlling. Jadi pengawasan, controlling. Artinya nggak apa-apa, anak itu bebas mau main kemana aja, mau mengeksplor dunianya gitu loh. Nanti orang tua tinggal pengawasan. Kemudian diarahkan. Passion dia ini sebenarnya di mana, biar lebih tajam. Kalau untuk di rumah sendiri kan, jadi kan anak itu masih terbatas ya nggak sih? Iya, terbatas banget dong. Dia mau main, gimana main? Jangan dilarang juga, ntar dia kuper. Iya, kuper. Susah kalau kuper nih kurang pergaulan. Iya. Jadi gitu, maksudnya oke lah. Kartini seorang perempuan yang berani memperjuangkan hak, ya enggak? Jadi ibu ini juga seenggaknya juga harus menjadi Kartini, yang dimana kalau dalam konteks sekarang itu harus memperjuangkan hak anaknya. Jadi ya, bukan semena-mena ini loh. Iya. Anak yang salah dibela mati-matian. Oke, betul itu. Harus objektif. Yang salah itu dihukum, yang benar itu dikasih reward. Ada reward, ada punishment. Oke, jadi semuanya itu berlaku ya. Harus berlaku. Sebab kenapa? Sesuatu yang kita manipulasi nih, kalau menurut pendapat saya, ini anak nih salah nih. Kita manipulasi ya, biar supaya dia ini bener. Nggak benar itu. Dari tindakan manipulatif yang seperti ini, kecil numpuk jadi koruptor. Wah, nggak boleh itu. Kalau ya, jadi kesalahan yang terus dilakukan berulang-ulang itu kan menjadi sebuah kebenaran, ya nggak sih? Kayak teorinya siapa itu, lupa itu, Nazi. Adolf Hitler. Jadi pernah bilang lagi, jadi kebohongan yang dilakukan secara berulang itu akan menjadi sebuah kepercayaan ataupun kebenaran. Jadi untuk ibu berarti itu harus benar-benar objektif lah. Maksudnya walaupun sayang, sayang nggak apa-apa. Maksudnya tolonglah objektif. Dan juga banyak kalau kita lihat dari belakang itu ada orang tua yang memang marahin kiainya. Ada orang tua yang nggak terima anaknya sampai dipukul gurunya. Iya, bahkan sampai melaporkan, dan secara visum anaknya kena bener ya, orang gurunya itu masuk penjara. Artinya walaupun lah kita secara sosial nggak mungkin dong kita ingin memenjarakan guru, tapi ketika memang semua itu diserahkan kepada meja pengadilan pun juga harus objektif. Dimana kalau misalnya guru benar-benar salah, ya udah dimasuk ke penjara. Artinya bisa dicabut ketika kedua belah pihak ini berdamai, diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kan banyak realitanya orang tua itu nggak terima, mungkin karena terlalu sayang sama anaknya, mungkin terlalu cinta sama anak, sampai ngebela anaknya dengan sebelah mata kayak gitu ya. Artinya ya, Kartini seorang perempuan berani dan juga harus objektif gitu loh. Oke, masanya sekarang ini adalah kita masa melawan kebodohan, dan kita juga melawan apa ya? Jadi enggak, yang sekarang gini nih, berkaitan sama itu tadi lo, guru tadi. Jadi kita nggak bisa juga terlalu membela karena guru. Kita nggak bisa membela juga karena guru juga manusia kan. Benar. Gitu. Sebagai seorang guru nih, saya bukan ngecilkan kaum guru, tapi memang guru ini harus profesional. Ya. Profesionalnya gimana? Jangan masalah keluarga dibawa ke kelas. Lagi ribut sama keluarga, murid-murid dibantai.
Tepak-tepak nggak ngerjain tugas. Bener habis kan gitu. Oke. Jadi ya seperti itu, guru harus profesional, benar-benar harus jadi tenaga pendidik yang mendidik dan membentuk karakter bagi sang anak-anak didiknya. Karena sejatinya guru adalah digugu dan ditiru. Nah benar kayak gitu. Kalau kata dari mana ente kata-kata gitu? Dilan. Dilan. Senganin sama temennya dolan. Oke, berarti sekarang kalau untuk sekarang yang pantas disematkan adalah pertama orang tua ya. Orang tua. Karena sejatinya orang tua adalah orang yang membentuk karakter si anak. Iya. Iya nggak? Kalau ibu, mbok, mama atau siapalah. Intinya orang tua. Tapi jangan salah, kalau di Cirebon kebalik malah. Apa? Mama itu bapak, Mimi itu ibu. Ya Mimi. Papi, mamski. Nah ininya orang tua 3 tahun ya kalau secara riset ya kalau tadi ya. Iya 3 tahun pertama. 3 tahun pertama itu adalah penentu. Ketika 3 tahun pertama ini digunakan tidak secara baik-baik, ya silahkan masa depan ada di tangan Anda. Iya benar. Ya nggak sih? Ketika 3 tahun dididik sebagai alim ulama, nggak tahu kan masa depan cerah kan gitu. Kalau misalnya 3 tahun dididik secara bodoh amatan dan sebagainya, ya udah itu hasil didik kan seorang orang tua. Nah berarti kira-kira pesan-pesan ente gimana Ri untuk kaum milenial sekarang, khususnya perempuan, karena kita masih asik bicarain perempuan ya. Sebenarnya aku kalau bicarain perempuan tuh Gimana? Ingat aku rada canggung tuh. takut denger. Iya kan? Iya dah. Buat kalian, kamu loh. Kamu. Wis rungokno tuh. Kamu ya gimana? Kamu khusus untuk kamu calon-calon ibu, khusus untuk ibu-ibu sepurane. Bukan ngajarin, cuman ini kadar jangan lah ya. Jangan, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu, calon-calon ibu yang pertama harus dipersiapkan persiapkan mental dirinya supaya apa? Jadi ibu ini juga harus profesional. Benar. Profesional ini kan di dalamnya udah termasuk objektif, cerdas dan lain sebagainya. Jadi profesional ini udah mencakup semua. Sepakat lah ya. Ketika sudah jadi perempuan yang profesional, saya yakin dan percaya akan melahirkan generasi yang profesional juga. Benar. Negeri kita ratusan ribu loh. Iya. Ratusan ribu orang tiap tahun disarjanakan. Benar. Mendapat gelar sarjana. Tapi apa? Kita sangat sulit mendapatkan manusia-manusia yang profesional. Benar. Pinter tapi suka minterin orang. Benar. Kan enggak profesional. Jadi kurang jujur. Iya. Secara intelektual dia cerdas banget, tapi secara batiniah, secara mentalitas dia tuh jelek. Mental koruptor. Itu dikategorikan orang yang tidak profesional. Jadi kalau ingin melahirkan generasi yang profesional, generasi yang dapat membanggakan kedua orang tua, bangsa dan negara, ini bukan bim salah bim atau bukan abrakadabra, tapi membutuhkan proses yang panjang dalam pembinaan. Benar. Berarti ya kalau kata orang kan jangan lihat dari covernya aja, tapi itu bisa dibantah. Kadang-kadang orang yang pinter dari covernya pinter, rapi, ternyata di dalamnya busuk. Iya, ya, jadi tolonglah objektif dan teman-teman harus profesional, karena sejatinya ketika teman-teman sudah menanamkan profesional secara dini, maka lahirlah generasi bangsa yang profesional juga, karena sejatinya masa depan bangsa ada di tangan kalian. Iya benar. Iya kan? Oke. Mungkin gitu ya, Re. Jadi untuk salam perempuan, salam perempuan siapa? Berarti ya selamat Hari Kartini lah ya. Iya. Selamat Hari Kartini. Bukan selamat Hari Perempuan ya. Bukan selamat Hari Perempuan ya. Perempuan nanti ada lagi kita. Selamat Hari Kartini untuk para perempuan Indonesia, dan selamat memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Iya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih.